Pemirsa YouTuber Muhammad Janah atau Big Mo telah memberikan klarifikasi ke penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan mengajak anak di bawah umur. Buset, beneran coy, beneran. Dalam siaran langsung. Beneran jadi diperiksa sama Polda. Oke, jadi sebelum kita bakal masuk ke dalam pembahasan dan juga update terkait permasalahan Big Mo ini, kayak gue memutuskan untuk terakhir kali dah ngebahas Big Mo. Alasannya sederhana, saya terlalu dragging. Banyak banget hal yang mungkin masih bisa kita bahas gitu ya. Tapi kalau misalnya lu lihat dari update-annya, ini bakal panjang banget. Nanti gue bakal jelasin gitu ya alasannya kenapa. Tapi karena di 12 hari yang lalu gue ngasih tahu ke kalian semua terkait Doxly, kenapa Om Viro dan Big Mo nge-clash, ya, gue kayak serasa punya tanggung jawab untuk ngasih tahu ke lu semua update-nya kayak gimana. Cuman ya balik lagi, bagaimana update-nya kita bakal bahas bareng-bareng. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Dari segala permasalahan yang mungkin dirasakan ya sama Om Viro dan juga Big Mo, ini semua kayak nggak akan pernah terjadi kalau misalkan kagak ada yang nge-share videonya Bang Viro ke Discordnya Big Mo. Anjir. Jadi yang repot Big Mo-nya sendiri. Ya tapi ini bener-bener jadi pelajaran yang sangat amat berharga sih. Kalau misalkan lu lihat ya update terbarunya Big Mo, kalau misalkan live streaming 2 nih dia, dari kemarin udah mulai streaming Happy Birthday Biku dan Pelajaran dari Semesta. Ini kalau nggak salah dia pun curhat gitu ya bagaimana perasaannya selama beberapa hari terakhir, karena sudah rame banget ngomongin soal kontennya sendiri, yang bahkan di awal itu mungkin secara impulsif bilang sotoy ke Om Viro. Dan sekarang lu udah bisa lihat beritanya, udah diperiksa polisi soal dugaan eksploitasi anak promosikan kayak gitu. Jadi ini pun sempat gua singgung dikit ya di video ngopi soal MUI yang katanya ngasih anjuran kalau misalnya bagus Susan itu hadiahnya jangan pakai uang pendaftaran. Di sini gue sempat update kalau misalkan akun YouTube-nya Big Mo itu udah di dismonet atau udah nggak dapat aksesnya lagi, tapi tetap aja beliau masih bisa lewat donation kan. Cuman di situ gue bilang kalau misalkan tanggal 10 bakal diperiksa, dan ternyata beliau bener datang bersama 2 pengacaranya. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya ini udah shifting nih. Ya, raja terakhir Big Mo sekarang udah bukan Om Viro lagi. Soalnya Om Viro pun sekarang udah mulai bikin videonya terkait ITB lagi ya. Mungkin karena emang beliau alumni gitu. Ya, dan termasuk yang mantap-mantap sekali ya perminyakan dan kawan-kawan. Nah, raja terakhir ya udah shifting ke Bang Tulus. Beliau ini merupakan lawyer yang kalau nggak salah ya ngelaporin Big Mo terkait permasalahan vape ini. Ya, bahkan ngebuat Bang Viro itu menjadi saksi atas permasalahan yang sedang terjadi. Lu bisa lihat beritanya di Sarang Editor ya. Saksi F udah diperiksa. Harusnya Om Viro nih, Polda Metro Jaya. Kini selanjutnya Big Mo akan diperiksa. Jadi raja terakhirnya jadi bergeser ke Bang Tulus. Dan gokil banget. Bener-bener yang memberikan pelajaran sangat amat berharga. Itu gak cuma 1-2 orang doang, gak cuma kreator doang gitu ya, bahkan sampai lawyer sendiri gitu loh. Nah, kita bakal lihat dulu bagaimana update-nya. Nanti gue bakal tahu secara timeline ini bener-bener plot twist banget sih. Dalam klarifikasi tersebut, Big Mo dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik. Buset. Tim kuasa hukum mengatakan telah menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik. Menurutnya, Big Mo tidak akan defensif untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik, di mana kuasa hukum mengklaim siaran langsung yang dilakukan oleh Big Mo terjadi secara spontan dan tanpa skrip. Menarik. Terjadi secara spontan. Kalau ketemu anak kecilnya kayaknya iya ya spontan, tapi kalau ngeliat dari timeline dikasih tahu sama Bang Viro jangan ngepromosiin, itu kan sebelum streaming sama anak kecil ya. Jadi gimana ya, mau dibilang spontan kagak juga menarik banget ini. Tapi kan ada jeda gitu. Om Big Mo itu nge-react video Bang Viro, terus abis itu streaming sama bocil ya, yang mungkin emang secara spontan ketemunya. Tapi waktu nyebutin brand vape-nya justru kayak nge-recall permasalahan sebelumnya gitu. Ya tau lah, kocak. Ya oh ya, by the way Big Mo itu kalau nggak salah dilaporin di sini ya. Ini nggak sih? Nah ini harusnya tanggal 1 Agustus 2026 ini beneran dilaporin sama Bang Tulus bersama beberapa tim hukumnya ya. Ada Bang Edi, Syanipar, sama Rehan Pangestu, Mahaputra. 4 loh, gokil.
Video dihapus, buktinya sudah masuk. Kami menyampaikan pengaduan masyarakat Dumas kepada Ditres PPA dan PPO di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelibatan ini untuk promosi itu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ditres atas pelayanan yang baik, respon dan cepat, dan sikap yang sigap dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ini sudah pukul 1 di tanggal 1 Agustus 2026. Alhamdulillah, puji Tuhan, Ya, pagi di hari komen ini sama Bang Rian. kita telah secara resmi menyampaikan laporan dan pengaduan masyarakat kepada pihak Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, yang Oke. dimana kita melaporkan dugaan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak yang terjadi pada 28 Juli, yang dimana diposting di akun YouTube Ini dilaporin di Polda ya, Polda Metro Jaya ya. Mas Gaimo, yang menayangkan video live stream berjudul Trio God Guys ke Pasar Maling. Terarsip coy. Iya, jadi ini dilaporinnya tanggal 1 Agustus ke Polda Metro Jaya. Terus akhirnya tanggal 10 Agustus, nah kan jedanya panjang banget cuy. Jadi kayaknya ini bakal ngupdate-nya selama berminggu-minggu lagi. Makanya ini salah satu alasan gue gitu ya untuk ya udahlah kita moving on aja anjir. Cuman ini pun bisa jadi gambaran buat kita semua ya, para content creator, untuk lebih berhati-hati lagi, dan buat para penonton juga, agar seenggaknya kalau lu bener-bener ngefans sama kreator-kreator tertentu dan dia buat salah, lu kasih tahu secara jujur gitu loh kalau misalnya yang dilakuin salah, bukannya malah defensif terus habis itu malahan nge-support blindly gitu loh. Soalnya itu pun bakal ngebuat kondisi kreator yang lu dukung pun makin anjlok lagi sama keadaan yang sekarang gitu loh. Bigmo tidak berniat untuk mengeksploitasi anak. Usai peristiwa tersebut, Bigmo telah bertemu orang tua anak-anak dalam video tersebut. Oh iya, ini yang dijadiin meme anak Facebook gitu ya. Yang Donat Jeko anjir. Dan meminta maaf. Effortnya ngeri sih. Pertama, Iyalah, perbuatan ini ngomongin memang hukum. tidak bisa saya tampik, tidak dapat dibenarkan secara etika. Oh, pengacaranya Sangun Rahgado. Tapi kita sekarang di Polda Metro Jaya menghadiri undangan klarifikasi ya untuk menghargai proses hukum yang berlaku. Jadi di sini untuk menentukan apakah perbuatan yang tadi saya sampaikan adalah perbuatan pidana atau bukan. Oleh karena itu tadi Mo telah hadir dan diperiksa sebanyak kurang lebih 40 pertanyaan ya. Dan dalam pemeriksaan tersebut Saudara Mo telah menyampaikan kronologi pada saat live streaming tersebut, bukti-bukti juga sudah kami sampaikan. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Mo tidak akan defensif. Mo telah mengakui kesalahannya terkait dengan live streaming tersebut. Oh, dipanggilnya Tapi mungkin Mo dapat ya? diluruskan juga, mungkin agar teman-teman tahu, live streaming Mo ini sendiri kan sudah berjalan beberapa kali. Ini bukan yang pertama. Dalam live streaming tersebut Oh, bukan yang pertama, Bang. selalu spontan. Tidak pernah ada yang namanya skrip. Jadi misal live streaming kemarin terjadi di salah satu pasar, itu memang tujuannya ya ke pasar karena menurut dia mungkin ramai di situ. Gue termasuk orang yang kemarin ya waktu streaming Bigmo demo tuh, terus ketemu sama anak-anak MBG bermanfaat atau tidak gitu ya. Jawabannya tidak. Ketika orang-orang bilang itu skrip, gue termasuk orang yang percaya kalau itu tidak skrip. Ya, tapi kalau misalnya untuk permasalahan ini emang agak sedikit lucu sih. Soalnya sebelum pada akhirnya Bigmo jalan-jalan juga relive gitu ketemu anak kecil, sebelumnya tuh beliau juga ini kan nge-react videonya Bang Viro. Problemnya di situ anjir. Ya, cuman kita ikuti sajalah bagaimana perkembangannya ya. Tidak tahu siapa audiensnya siapa. Jadi mau hanya datang ke situ bersama 2 orang temannya. Semuanya terjadi secara spontan dan ya mungkin pada kejadian yang kemarin sempat ramai itu dengan menyebut salah satu brand itu ya spontan aja, tidak ada niatan Mo sama sekali dari awal untuk dalam tanda kutip mengeksploitasi anak. Oke, jadi pembelaannya katanya dilakukan secara spontan. Nah, ini plot twist lagi biar gua kasih tahu. Jadi ini kan harusnya tanggal 10 Agustus ya, iya kan? 10 Agustus 2026 waktu dikasih agenda untuk diperiksa sama Polda Metro Jaya. Nah, kalau misalkan lu lihat updatean Bang Tulus setelah adanya kabar kayak gitu, Bang Tulus buat video El Clarif. mereka buat Assalamualaikum warahmatullahi tren wabarakatuh. streamer Shalom, Clarif selamat malam. anjir. Saya Tulus Pardosi. Saya Edi Syanipar. Saya Muhammad Pangestu.
Kami mewakili Raja terakhirnya udah bukan Bang Piru lagi, Bang Tulus sekarang gokil. tim ingin memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media. Kami percaya bahwa masih banyak isu-isu yang jauh lebih penting soal kehidupan kita berbangsa dan bernegara yang harus kita fokuskan. Maka dengan ini kami memohon maaf dan kami sadar apa yang terjadi belakangan ini merupakan bagian yang kami rasa kontraproduktif. Kolom komentarnya juga pada kecewa ya gara-gara video ini. Pamit, payah, unfollow anjir. Saya merasakan banyak pulian terhadap kita semua dan tim gitu. Dan saya Bisa mau gitu ya? Kita seperti kembali lagi Bisa dicabut gitu ya? Gue juga baru sadar. seperti dulu lagi. Ya, Mau kemana guru? saya pribadi yang saya harapin. Udahlah Rehan, namanya juga Ada komentarnya. Wah, aku udah tahu kan Bigmo siapa kena mental nih. Udah tahu dia. Buset. manusia tidak luput dari kesalahan. Adalah ya back to reality aja lagi. Iya, siap. Oke. Yalah, ya melalui video ini juga kita juga berharap ya semua bulian yang mungkin tadi Rehan sampaikan mudah-mudahan bisa berhenti. Kita kembali lagi menjadi anak bangsa yang saling menguatkan, yang saling Anjay. bicara bagaimana pembangunan bangsa kita ke depan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jadi gara-gara video ini orang-orang langsung kecewa ya di kolom komentar sama Bang Tulus kena mental. Lawyer Bigmo top semua. Gue nggak tahu sih permasalahan lawyer ini siapa gitu ya, apakah top atau kagak gitu. Jadi buat atas ke tanpa fakta dari pihak manapun. Ya. Itu setelah adanya klarifikasi dan berita kalau Bigmo bawa pengacara terus habis itu udah diperiksa gitu ya. Bang Tulus beserta tim hukumnya itu langsung bikin video klarifikasi kayak gini. Permintaan maaf. Orang-orang ngira ini udah kelar, ternyata Hari ini teman-teman besok dilaporin lagi sama mereka. Ya Allah. Jadi sekarang dilaporin ke Barreskrim. Dan yang paling menariknya adalah kalau misalnya lo cek dari deskripsinya, ini sekarang udah nggak cuma vape doang, bahkan mungkin Bang Tulus beserta timnya menemukan konten Bigmo lain yang sebelumnya gitu ya. Soal ini nih, perlibatan AA dalam konsumsi minuman ini aduh yang mana lagi nih? Plot twistnya kayak gini, coy. 2026. Jadi kami ini telah gebrakannya, Bang. menyampaikan pengaduan pelibatan anak pada promosi liquid yang sebelumnya pada tanggal 1 Agustus 2026 kami sudah mengadukan di Polda Metro Jaya untuk peristiwa 28 Juli 2026. Ternyata peristiwa seperti itu diduga terjadi secara berulang. Ini adalah kami sudah mengadukan. Oh my god. Bro mencari Doxley, men. Bener-bener gokil. Barreskrim untuk dugaan peristiwa promosi liquid dan melibatkan anak pada. Buset. Ini mungkin benar-benar alasan kenapa Bigmo pada akhirnya 2 minggu ini langsung kayak diuji banget ya sama Allah ya. Soalnya emang bener-bener beruntun banget ini. Gila. Dan Bang Tulus bener-bener no celah anjir waktu akhirnya ngelaporin ke Barreskrim. Kayak lu bayangin udah diperiksa ya, besoknya dilaporin lagi 2 kali ini berarti anjir. Alkohol, minuman-minuman keras. Ini sudah kami adukan di Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Barreskrim Polri. Silakan Bang Ed. Baik, laporannya sudah diterima. Ini bukti aduan yang sudah kami sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya bakalan ditindaklanjuti dan kami akan memberikan tadi juga kami sudah menyerahkan bukti permulaan awal terkait dengan dugaan tindak pidana yang ada di dalam video tersebut. Lah bukannya kemarin bikin reels untuk mundur Bang, gocekan itu. Jadi aduan kami sudah diterima secara resmi oleh Aibda Ronald ya. Jadi kita berharap penanganannya sama seperti di Polda, ditangani dengan profesional, akuntabel dan berkeadilan. Gila. Oke, jadi lengkapnya lo silakan cek aja langsung ke Instagramnya Bang Tulus. Atau kalau misalnya lo punya TikTok nih, beliau juga kalau nggak salah punya akun TikTok namanya Zona Hukum.
update juga permasalahannya. Ini juga nih. Sebujut beres Bang Ragado udah turun. Oh, wait, what? Mereka sama-sama tahu siapa lawyernya, gokil. Emang lingkup profesi ya. Ya kayak anak-anak lingkungan aja anjir. Kuliahnya sama-sama satu jurusan selalu mater, tapi kalau misalnya udah kerja ada yang jadi NGO. Ada yang jadi kerja di perkebunan sawit gitu. Kalau ada permasalahan lingkungan yang nge-clash ya mereka-mereka juga. Ya, well, jadi lu mungkin tahu kan alasan ini kenapa bakal makin panjang lagi. Apakah lu kedepannya bakal ngebahas? Mungkin kalau misalnya udah hasil akhirnya kali ya. Tapi untuk sekarang, kalau lu pengen update terkini ya, lu bisa langsung cek aja di Instagramnya Bang Tulus. Beliau benar-benar memberikan pelajaran yang sangat amat berharga untuk streamer dan juga konten kreator seperti kita ya. Kalau bisa kita harus taat akan aturan, dan kalau misalkan ini udah rame banget, bahkan sampai masyarakat pun tahu, ya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita buat. Soalnya gue pun penasaran anjir, ini gokil banget. Ada trump card juga nih Bang Tulus nih. Terkait poin yang kedua nih, anak dalam konsumsi ini berarti ada stream lain atau video lain dari Bigmo yang mungkin bisa dipermasalahkan juga. Ya, kayak cukup sekian dari gua. Terima kasih banyak kalau begitu sudah nontonin perkara ini semua. Sorry banget kalau misalkan agak receh dan mungkin sedikit dragging gitu ya. Cuman yang terbaik lah buat ekosistem kreator Indonesia. Soalnya gua justru lebih concernnya bagaimana nanti YouTube ke kita-kita nih yang adem anyem aja. Tiba-tiba jebret ya kan, 8.000 jam tayang anjir. Ya ini kayaknya nggak gara-gara Bigmo sih, cuman ya soal community guidelines itu mungkin bakal ngefek banget gitu yang berasal dari permasalahan ini, khususnya buat kreator Indonesia. Sekali lagi cukup sekian dari gua. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Hey, minta likes ya guys biar semakin rame lagi kita ditemenin sama penonton-penonton ngopi baru. Dadah.